Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera anak-anakku semua. Pada pagi hari ini kita akan kembali belajar pelajaran bahasa Indonesia kelas 8. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa dulu sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu akan menjelaskan dulu. Hari ini kita akan belajar bab 2. Bab 2 pada kelas 8 semester 1 ini akan membahas tentang iklan. Kalian perhatikan dulu iklan yang sudah Ibu tampilkan. Bapak bikin tombel sekarang. Kan sudah diupload kan? Bapak bikin tombel juga buat. Nanti tombel dulu Pak. Tombel itu judul di depan. Kalau tadi itu kan langsung ikutin video Bapak yang pertama di depan itu. Dan sekarang Bapak tulisin nanti nama. Setelah kalian melihat video di atas, video di atas ada termasuk jenis iklan. Jadi iklan itu apa? Sebelum memulai, Ibu akan menjelaskan dulu kompetensi dasar pada pelajaran pagi hari ini. Ini ada 4. Yang kedua adalah tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran adalah peserta didik mampu mengerti teks iklan, slogan, dan poster. Dan selanjutnya. Oke, setelah itu Ibu akan menjelaskan tentang iklan. Teks iklan merupakan salah satu media promosi yang efektif dalam memasarkan berbagai produk kepada konsumen karena daya jangkaunya yang luas dan masif. Seperti contoh di atas, termasuk jenis iklan yaitu promosi menjual susu. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memperkenalkan suatu produk, baik barang maupun jasa kepada masyarakat, guna menarik perhatian masyarakat untuk mengenali, membeli hingga mengkonsumsi atau menggunakan produk yang diiklankan. Tujuannya itu memperkenalkan produk tersebut. Di dalam memperkenalkan itu dibuat semenarik mungkin, dibuat sebaik mungkin sehingga para pembeli itu bisa tertarik untuk mengkonsumsi produk yang diiklankan. Iklan ini tidak hanya pada suatu produk atau barang, bisa juga jasa. Selanjutnya, yang kedua adalah slogan dan poster. Hampir sama seperti iklan. Perbedaannya adalah slogan itu berupa kata-kata atau kalimat yang relatif pendek, yang umumnya begitu menarik dan mudah diingat dan digunakan untuk menyampaikan suatu informasi. Perbedaan yang sangat jelas di sini adalah apabila iklan itu menawarkan suatu barang atau jasa supaya pembaca itu bisa membeli atau menggunakan jasa tersebut. Akan tetapi kalau slogan dan poster itu hanya menyampaikan sebuah informasi supaya pembaca atau pendengar itu melakukan apa yang disampaikan. Jadi slogan dan poster itu tidak ada hubungannya dengan promosi. Sudah jelas. Sekarang kita lihat dulu cara membuat slogan dan poster. Kalau Bapak pilih yang di atas, seperti Bapak misalnya di atas, Bapak pilih yang di atas, misalnya di atas ini, coba. Atau salah, oh yang ini. Diklik, di save. Copy ya, copy. Ya, ya, terus ke tadi, ya, tuh, tapi bukanya pakai room, pakai ini, terus pakai siap, pakai big match. Oke. Kalau dia nggak pakai itu nggak mau dia Pak. Jadi Bapak full kan isi. Iya, full kan di situ. Maksimal aja.
Wes dipulkan ini berarti Bapak klik itu 2 kali, Pak. Klik 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 klik. Klik klik itu, Pak. Biar muncul lah ini. Klik lagi. Ini ya. Wah, biar mau full dia. Top top button. Terus Bapak fullkan gambarnya. Kalau tadi bedal-bedal terus. Ke atas juga. Nah, nggak apa-apa lah gitu aja, nggak apa-apa. Yang penting Bapak tahu caranya. Udah ini Bapak bisa tulis pakai ini. Nah, oke, Bapak tulis judulnya di situ. Video tadi. Itu Bapak bisa atur-atur. Sebetulnya oke sekali. Iya, sebenarnya sudah oke. Sudah jadi video kan? Belum. Bikin video dulu. Sekarang sampai pakai slide lama. Enggak, nanti Bapak kan bikin video kan, tinggal masukkan Bapak. Suaranya aja kan di rumah pakai kan Pak suaranya. Masuk kan? Masuk aja. Ya, suaranya kan buruk kita. Ya muka banget kok ini. Bang saya lo rekaman itu lo di sana ada cacat itu aja masuk. Ya apa, yang penting videonya dulu Bapak. Kalau ini bikinnya kan di rumah Bapak itu. Yang penting sudah ada. Saya ajari cara masukkan di YouTube-nya. Kalau Bapak bikin ini lagi nanti lama lagi untuk ini tok aja. Nanti Bapak bisa ngisinya di rumah suaranya ya. Ngisinya dulu aja ngisi apa masukkan ke YouTube. Oke. Sudah berapa? Ya nggak apa-apa, kalau bisa pakai Canva itu ya nggak bisa pakai Canva. Itu pakai Bu. Di copy, wes, Nah, ini anak-anak cara membuat slogan dan poster. Nah, slogan dan poster ini dibuat semenarik mungkin. Gambarnya dibuat menarik, diwarnai supaya apa? Supaya pembaca tertarik atau mereka terkesan dengan apa yang kita buat sehingga mereka tertarik untuk membaca. Apa sih itu iklan apa? Itu poster apa? Nah, di sini yang sedang kita buat adalah poster tentang bahaya merokok. Nah, bedanya kalau iklan itu menjual rokok, kalau ini hanya memberikan informasi tentang bahaya merokok. Nah, di situ stop merokok. Ingat bahayanya. Nah, tujuannya slogan dan poster ini adalah memberikan informasi kepada khalayak ramai atau pembaca untuk melakukan apa yang dituliskan di dalam slogan dan poster. Nah, itu membuatnya dibuat cantik, membuatnya dibuat menarik. Nah, seperti itu anak-anak. Nah, ini contoh poster. Nah, ini jadinya anak-anak. Oke. Sudah, setelah itu nah, unsur-unsur teks iklan. Nah, di sini ada perhatian, minat, keinginan, rasa percaya, dan tindakan. Nah, iklan tadi adalah menawarkan suatu barang dan jasa. Kita harus punya perhatian terhadap suatu barang dan jasa. Nah, kemudian minat tidak kalah penting untuk menunjang suatu iklan. Karena apa? Karena kita mempunyai minat. Nah, orang itu berminat dengan apa yang kita sampaikan, mereka punya perhatian, kemudian berminat untuk membeli. Nah, berminat tuh sama seperti keinginan. Nah, kalau sudah dia punya keinginan, dia melihat teks iklan kita, dia akan mempunyai rasa percaya. Kalau sudah percaya, baru dia akan melakukan action atau tindakan, yaitu membeli atau menggunakan jasa kita atau membeli suatu produk yang kita sampaikan. Oleh karena itu, Ibu tegaskan sekali lagi, membuat iklan itu harus semenarik mungkin supaya orang melihat pertama mempunyai perhatian, kemudian mempunyai minat dengan apa yang kita sampaikan. Nah, punya keinginan dan percaya dengan apa yang kita
tampilkan, kemudian mempunyai action membeli barang dan jasa. Nah, sudah paham anak-anakku semua? Nah, sekarang struktur teks iklan. Judul tidak kalah penting. Ini paling penting. Nah, misalkan susu sehat bergizi tinggi. Nama produknya apa? Kemudian penjelasan tentang produk. Judul iklan harus menarik. Nama produk dibuat supaya berbeda dari yang lain. Nama itu berbeda dari yang lain. Kemudian penjelasan tentang produk. Nah, penjelasan tentang produk ini adalah yang paling penting. Kita harus menjelaskan secara detail apa aja tentang produk yang kita jual. Setelah itu menyusun teks iklan, menentukan tema, mengumpulkan bahan, menyusun kerangka, dan menentukan jenis media iklan. Yang terakhir adalah menggunakan bahasa yang bertele-tele. Oke, selanjutnya ini ada beberapa contoh poster. Ini poster niaga yang pertama. Ingat dunia ada dalam buku, mari membaca buku. Nah, kalau sampai di sini aja ini termasuk poster pemberitahuan. Nah, atau pemberitahuan aja. Nah, kenapa disebut poster niaga? Karena di bawahnya kunjungilah pameran buku terbesar di Indonesia, dapatkan diskon yang besar. Nah, di sini adalah dia mempunyai tujuan untuk menjual buku tersebut. Nah, Gedung Indonesia Merdeka 13 sampai 17 Maret 2015. Sehingga termasuk poster niaga. Niaga itu apa? Niaga itu dagang. Jadi tujuannya adalah menjual buku tersebut. Yang kedua adalah poster kegiatan. Di sini ada kegiatan. Ikutilah kegiatan penghijauan lingkungan. Dengan menanam satu pohon, kita dapat menyelamatkan dunia. Nah, diselenggarakan oleh Ikatan Peduli Lingkungan. Di sini adalah poster memberitahukan suatu kegiatan. Yang ketiga adalah layanan masyarakat. Stop merokok. Ini poster layanan masyarakat, yaitu supaya masyarakat mengikuti atau stop untuk merokok. Oke, anak-anak. Demikian penjelasan dari Ibu. Setelah itu kita diskusi, kita membuat iklan dan poster, kemudian kita akan tanya jawab dan mendalami tentang materi ini. Sekian, terima kasih dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.